Selamat pagi murid-murid semua. Macam mana? Semua sehat? Sudah makan? Cikgu harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke? Walaupun kita berada di rumah, tugasan tetap harus disiapkan. Oke? Mana-mana kerja tugasan yang cikgu berikan pada kelas yang lalu, diminta murid-murid semua untuk siapkan dan hantar dengan cikgu. Mana-mana yang belum siapkan, boleh siapkan dan hantar dengan cikgu. Oke? Baiklah murid-murid, cikgu ingin Anda semua untuk buka pautan link YouTube yang telah cikgu hantar. Oke? Cikgu ingin Anda tonton video tersebut dan pahami video tersebut. Oke? Bagaimana dengan video tadi? Cikgu harap Anda dapat paham video tersebut. Oke, video ini adalah berkaitan dengan apa yang kita belajar pada semalam. Dan video ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana video tersebut menunjukkan video proses tuangan. Dan terdapat beberapa jenis video proses tuangan yang ada dalam video tersebut. Oke? Oke murid-murid, hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, yaitu 2.17 membuat model 3D berdasarkan proses kerja, dan yang seterusnya 2.18 membuat kemasan 3D menggunakan konsep ilustratif dan electroplating. Oke, ini adalah dua standar pembelajaran yang kita akan dapat pada hari ini. Oke, baiklah. Di dalam subtopik yang pertama yaitu 2.17 yaitu membuat model 3D berdasarkan proses kerja. Oke, kita akan belajar dua cara, yaitu yang pertama secara acuan dan yang kedua menggunakan pen 3D. Oke, Anda boleh lihat gambar yang ada pada slide, pada paparan screen Anda masing-masing, yaitu gambar foto ini adalah hasil produk daripada acuan logam. Oke, Anda boleh lihat ada batu bata yang ada di dalam paparan screen Anda, dan seterusnya ini adalah proses dalam menghasilkan produk menggunakan acuan kayu. Oke, Anda boleh lihat bagaimana ianya terhasil menggunakan acuan kayu. Seterusnya adalah ice cream. Oke, Anda boleh lihat dalam paparan screen Anda, yaitu gambar ice cream ini adalah produk hasil daripada acuan plastik. Dan ini juga adalah contoh yang seterusnya adalah contoh daripada yang proses yang diperbuat daripada acuan plastik. Anda boleh lihat pada paparan screen Anda masing-masing. Model.
Model ini boleh dibina menggunakan acuan seperti botol, kulit kerang, dan kayu. Seterusnya, model juga menggunakan bahan tuangan seperti plaster of Paris, lilin, dan campuran epoksi, hardener ataupun pengeras, bahan komposit, serta pelapik. Seperti yang Anda lihat pada paparan screen Anda, yaitu gambar epoksi. Epoksi ini adalah bahan cecair polimer atau bahan sampingan daripada produk petrokimia yang bertindak sebagai glue dan perlu dicampur dengan pengeras ataupun hardener. Itu adalah epoksi. Bahan komposit. Bahan komposit mengandungi campuran dua atau lebih bahan yang berlainan jenis. Contohnya kertas, plastik, daun kering, percakain, habuk kayu, kulit tebu, pelepah kelapa, kulit pisang, glue stick, dan sebagainya. Manakala bahan pelapik adalah bahan yang boleh memisahkan antara permukaan acuan dengan bahan tuangan supaya tidak melekat antara acuan dengan bahan tuangan. Contohnya seperti silikon, kertas lilin, kertas minyak, dan minyak. Ini adalah langkah kerja membina model 3D, yaitu guru juga boleh membimbing murid untuk menggunakan warna dari berbagai sumber untuk dicampur dengan bahan tuangan. Di sini ada beberapa rujukan untuk melihat contoh proses membina model 3D. Berikut merupakan cara untuk menggunakan pen 3D. Boleh lihat pada screen Anda masing-masing. Ini adalah contoh menggunakan pen 3D. Seterusnya menggunakan pen 3D untuk melukis basikal. Ini adalah kaidah pencetak 3D. Ini merupakan pencetak 3D. Anda boleh lihat pada screen Anda masing-masing. Dan ini juga adalah kaidah mesin CNC. Terdapat 3 jenis mesin yang ada di dalam kaidah mesin CNC. Boleh rujuk pada setiap proses-proses kerja melalui link pautan yang terdapat pada screen Anda masing-masing. Sebentar tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuat model 3D berdasarkan proses kerja, yaitu yang pertama secara acuan dan yang kedua menggunakan pen 3D. Dan kita akan masuk ke subtopik yang seterusnya, yaitu 2.18, membuat kemasan model 3D menggunakan elektrostatik dan elektroplating. Kemasan ke atas model boleh dibuat dengan menggunakan bahan atau peralatan atau kedua-duanya sekali. Bahan kemasan hendaklah bersesuaian dengan model, dengan bahan model yang dihasilkan. Bahan kemasan itu seperti kertas las, selek, dan lilin juga boleh digunakan. Bagi model yang dihasilkan dengan menggunakan pen 3D, kemasan boleh dibuat dengan menggunakan alatan seperti pisau kecil atau gunting. Membuat kemasan model 3D menggunakan elektrostatik dan elektroplating boleh diterangkan secara teori sahaja. Berikut merupakan contoh bagi bahan dan juga kemasan, yaitu plaster of Paris, cat sembur, lilin, cat sembur, dan seterusnya epoksi dan juga cat sembur. Itu adalah bahan dan juga kemasan. Elektrostatik. Elektrostatik paint merupakan contoh kaidah elektrostatik, yaitu satu proses di mana bahan logam yang dialirkan secara cas, elektrik, dan seterusnya disembur dengan bahan saduran, yaitu cat. Ini adalah contoh produk kemasan yang menggunakan elektrostatik. Anda boleh lihat pada screen Anda masing-masing contoh produk tersebut. Manakala
Electroplating pula adalah satu proses untuk menyadur permukaan bahan logam menggunakan kaidah elektron, itu cecair, yang melibatkan bahan saduran. Contohnya, menyadur sudu warna emas. Oke, ini Anda boleh lihat pada screen Anda masing-masing. Gambar ini adalah contoh produk yang disadur menggunakan electroplating. Seperti yang kita sudah pelajari sebentar tadi, yaitu tentang bagaimana proses membuat model 3D, yaitu berdasarkan proses kerja seperti acuan dan juga menggunakan pen 3D. Itulah apa yang kita belajar pada hari ini, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana untuk membuat kemasan 3D dengan menggunakan beberapa konsep seperti elektrostatik dan juga electroplating. Dan Cikgu harap Anda semua akan tambah lagi memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jadi Anda juga boleh melihat setiap contoh yang Cikgu berikan, baik melalui pautan YouTube ataupun video dan juga slide yang Cikgu berikan. Jadi Cikgu harap Anda paham melalui slide yang Cikgu ada kongsikan. Baiklah, di sini Cikgu ada beri Anda tugasan. Oke, tugasan ini Cikgu ingin Anda untuk membuat nota, yaitu nota ringkas berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, dan Anda boleh rujuk pada slide yang Cikgu berikan, ataupun Anda boleh merujuk terus dengan buku teks Anda. Oke, nota ringkas saja. Oke, Cikgu harap Anda menyiapkan tugasan ini. Oke, tangkap gambar dan hantar dengan Cikgu. Oke, jangan lupa isi kehadiran Anda untuk hari ini. Oke, itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga Anda terus sehat dan kekal bersemangat untuk belajar PDPR sehingga ujung bulan Mac ini. Oke. Terima kasih kelas.